Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Viana, NPM 20030210067. Kepada yang terhormat Ibu Selvia Nuriasari, MEI, dan kepada kawan-kawan yang saya hormati, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Metode Pengendalian Anggaran. Apa itu anggaran? Anggaran adalah rencana kerja yang disusun secara tertulis, kuantitatif, formal, dan sistematis mengenai perkiraan kegiatan, penerimaan, dan pengeluaran yang dinyatakan dalam unit satuan moneter atau uang dan berlaku untuk jangka waktu tertentu dalam menjalankan operasional sehari-hari. Anggaran juga digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan dan juga sebagai alat perbandingan dalam mengukur hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga proses pelaksanaan terkendali. Anggaran memperlibatkan bagaimana sumber daya yang diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu. Anggaran memiliki dua peran penting di dalam sebuah organisasi, yaitu yang pertama berperan sebagai alat perencanaan dan yang kedua berperan sebagai alat pengendalian. Sebagai sebuah rencana tindakan, anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan organisasi atau unit organisasi dengan cara membandingkan hasil yang sesungguhnya yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berikut definisi dan pengertian anggaran biaya dari beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Navarin 2003, anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi, dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam suatu uang. Menurut Ari Kunto 2010, anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode yang akan datang. Menurut Bastian 2010, anggaran merupakan kumpulan pernyataan mengenai perkiraan atas penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Yang keempat, menurut Rudianto 2009, anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Yang kelima, menurut Ihsan 2009, anggaran merupakan istilah singkat dari perencanaan laba yang terpadu dan meliputi pilihan-pilihan manajemen dan tujuan-tujuan terhadap organisasi dan penyediaan dana sebagai salah satu acuan dalam menjalankan operasional sehari-hari. Menurut Supriyono 1999, anggaran memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi yang pertama, fungsi perencanaan. Anggaran dapat berfungsi sebagai perencanaan karena dapat memiliki beberapa alternatif untuk dilaksanakan di masa depan dengan mempertimbangkan tujuan perusahaan serta sumber-sumber ekonomi yang dimiliki dan kendala-kendala yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu fungsi koordinasi. Anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada di dalam perusahaan agar dapat bekerja secara selaras ke arah pencapaian tujuan. Yang ketiga, fungsi komunikasi. Dalam penyusunan anggaran, berbagai unit dan tingkatan organisasi berkomunikasi dan berperan serta dalam proses penyusunan anggaran. Yang keempat yaitu fungsi motivasi. Anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas atau mencapai tujuan. Yang kelima, fungsi pengendalian dan evaluasi. Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan karena anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari pelaksana yang ikut berperan serta dalam penyusunan anggaran tersebut. Yang keenam, fungsi pendidik. Anggaran juga berfungsi sebagai alat untuk mendidik para manajer mengenai bagaimana bekerja secara terperinci pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpin sekaligus menghubungkan dengan pusat pertanggungjawaban lain di dalam organisasi yang bersangkutan.
Menurut Mardiasmo 2009, terdapat beberapa manfaat anggaran, yaitu yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan atau planning tool. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh sektor publik dari belanja perusahaan tersebut. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian atau control tool. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal atau fiscal tool. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Yang keempat yaitu anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi atau Coordination and Communication Tool. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antara bagian dalam pemerintah. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. Yang kelima, anggaran sebagai alat penilaian kerja atau Performance Measurement Tool. Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder atau eksekutif kepada pemberi wewenang atau legislatif. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai, dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kerja, yaitu yang terakhir. Yang keenam, anggaran sebagai alat motivasi atau motivation tool. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk motivasi manajer dan stafnya secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jenis-jenis anggaran. Menurut Rudianto 2009, anggaran dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu anggaran operasional. Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Anggaran operasional terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan merupakan rencana yang dibuat perusahaan